besarannya berapa? Kan Besaran. dalam rencana pasti udah ada. Lumayan. Berapa Triliun. 2 triliun. 2 triliun. Ya. Seperblok itu berarti. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Liputan Khusus Tribun Lampung. Liputan Khusus Tribun Lampung kali ini akan menyajikan informasi teraktual terkait pembangunan Superblok Lampung. Dan inilah Liputan Khusus Tribun Lampung selengkapnya. Fakta Superblok Lampung berdiri di atas lahan seluas 20 hektar di kawasan Waihai. Disebut memiliki tinggi hingga 62 lantai. Pembangunan terbagi dua, 10 hektar untuk area ruko dan perumahan, 10 hektar berupa apartemen, hotel, mal, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Investasinya sebesar 2 triliun rupiah. Di awal tahun 2023, Kota Bandar Lampung kedatangan investor besar yang berencana membangun superblok di kawasan Waihai. Bahkan digadang-gadang, superblok yang akan dibangun tepat di pinggir jalan tersebut bakal menjadi gedung tertinggi di Sumatera. Diketahui pusat-pusat bisnis dan perdagangan baru terus bermunculan di Kota Bandar Lampung. Setelah hadirnya Lampung City, Superblok di daerah Teluk Betung terbaru, investor lokal dikabarkan akan membangun Superblok di kawasan Waihai, Kota Bandar Lampung. Tak main-main, investor lokal tersebut bersedia menanamkan modalnya mencapai 2 triliun rupiah untuk membangun superblok di Lampung. Superblok yang disebut memiliki tinggi hingga 62 lantai ini kabarnya akan berdiri di atas lahan seluas 20 hektar. Seluas 10 hektar berada di pinggiran Jalan Soekarno-Hatta dan 10 hektar di seberang Transmart, meski terdengar pula informasi jika lahan tersebut masih sengketa. Sejauh ini bangunan tertinggi di Sumatera masih tercatat adalah The Zuri Palembang yang mencapai 25 lantai. Namun tak lama lagi, ketinggian gedung The Zuri Palembang akan dikalahkan oleh gedung Hotel Grand Mercure Lampung yang berada di Jalan Raden Intan, Enggal, Bandar Lampung. Gedung Hotel Grand Mercure Lampung yang saat ini sedang dalam tahap finishing tersebut disebut mencapai 36 lantai. Otomatis, jika bangunan superblok di kawasan Waihai tersebut selesai dibangun, maka akan mengalahkan ketinggian gedung Hotel Grand Mercure Lampung. PLT Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Kota Bandar Lampung, Yusnadi Ferianto kepada Tribun Lampung pada Sabtu 21 Januari 2023 mengatakan untuk lahan sebesar 10 hektar yang berada di pinggiran ruas Jalan Soekarno-Hatta telah dibahas tim koordinasi penataan ruang daerah. Bahkan lahan tersebut saat ini tinggal berproses untuk izin pembangunan. Ia mengatakan pihaknya juga bakal melakukan koordinasi dengan provinsi utamanya terkait ketinggian bangunan yang akan dibangun di kawasan superblok itu. Menurutnya rencana pembangunan superblok ini nantinya bakal dibagi dua area. Pertama, area di pinggiran atau tepi Jalan Soekarno-Hatta seluas 10 hektar untuk area ruko yang dibuat berhadapan dan juga perumahan di bagian belakangnya. Sementara itu untuk lahan 10 hektar lainnya yang berada di seberang Transmart untuk superblok berupa apartemen, hotel, mal, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Untuk yang telah diajukan dan dibahas oleh TKPRD yakni berada di tepi Jalan Soekarno-Hatta. Dalam hal ini investor tinggal mengurus perizinannya saja. Namun sayangnya
Hingga kini belum diketahui pasti siapakah investor lokal yang berencana menanamkan modal besarnya tersebut. Pantauan Tribun Lampung di lokasi yang disebut-sebut akan dibangun Superblok ini terlihat sepi. Tidak ada satupun aktivitas yang terlihat di sana. Lokasi tersebut juga dipenuhi oleh rumput liar yang tinggi. Superblok sendiri adalah sebuah konsep penataan ruang di perkotaan dengan fokus memaksimalkan fungsi lahan yang tersedia. Di lahan yang terbilang cukup terbatas, dibuat beberapa fungsi seperti fungsi pemukiman, bisnis dan perdagangan, pendidikan, jasa, hingga rekreasi. Berikut wawancara dari pihak terkait. Rashid, Bang, ini kan ada rencana untuk pembangunan Superblok nih Bang. Superblok itu kayak semacam satu tempat yang di situ ada kayak pusat perbelanjaannya, ada huniannya. Ya salah satunya yang sudah ada sih kayak di Lampung Mall City itu ya. Nah, Bang, menurut Abang nih Bang sebagai warga Kota Bandar Lampung nih Bang, gimana Bang tanggapannya Bang dengan adanya rencana pembangunan Superblok nih Bang? Ya, kalau tanggapan dari saya sih dari pembangunan tadi Superblok ya. Superblok tadi itu ya pandangan saya itu ada positif sama negatifnya gitu. Kenapa itu Bang? Nah, kalau di sisi positifnya itu kan bisa tadi karena namanya ada pembangunan gitu kan segala macam gitu kan, yang pastinya kan itu membuka namanya lowongan pekerjaan kan bagi para pekerja gitu kan. Yang dimana di masa sekarang juga kan luar biasa gitu kan, para pekerja ataupun para pencari lowongan pekerjaan itu benar-benar sulit. Apalagi kalau ada pembangunan itu yang dimana fasilitas banyak gitu kan, kayak apa rumah sakit segala macam gitu kan, tempat wisata segala macam. Nah pastinya kan untuk lowongan pekerjaan ini dibuka banyak tuh gitu. Poin plusnya untuk warga Lampung. Nah, sebagai apa ya, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Bandar Lampung, pastinya itu tujuannya kan. Apalagi di sini juga Superblok juga udah ya ada kerjasama gitu sama pemerintah. Nah, dan poin plusnya juga untuk misal kalau ada orang-orang mau nginep gitu kan di Superblok itu bisa, ataupun orang-orang dari luar misal dari Palembang, Jakarta itu kan paling kan ngarahnya ke sana gitu kan. Nah, jadi ya untuk acuan ya supaya benar-benar ya pengen dilihat gitu kan apa sih wisata di Bandar Lampung ini kan, maka ya mungkin itulah ya difasilitasi sama ya dari Superblok tadi. Nah, tapi di sisi negatifnya ini yang kadang-kadang kita banyak pembangunan hingga lupa kadang-kadang sama negatifnya ataupun efeknya ke depannya itu gimana. Apalagi kalau misalnya pembangunan itu semakin banyak gitu kan, lahan-lahan tanah ataupun ya tanah hijau itu akan kosong lama-lama. Habis maksudnya gitu ya. Habis. Dan dimana kan ketika benar-benar ada hujan gitu kan, yang menyerap itu kan tanah-tanah itu kan, yang supaya menyerap hujan itu ya biar jadi ya seperti apa lah, misal kayak banjir gitu kan, jatuhnya kan kalau misalnya udah kosong lahan tanah gitu kan. Nah itu tuh efek buruknya gitu ke depannya. Ketika lahan tanah udah mulai kosong segala macam ini kosong, ya penyerapan air itu kan pasti bingung gitu kan, apa nggak bakal bisa dia menyerap ke gedung segala macam gitu kan. Nah itu efek negatifnya ke depan itu kan, ketika pembangunan semakin banyak gitu kan, ketika kawasan-kawasan hijau ini semakin sedikit, nah itu efek negatifnya. Berarti harus ada solusi Bang ya sebelum itu dibangun Bang ya. Iya. Oke. Solusi dulu gimana gitu. Oke, makasih banyak. Nah, ini kayaknya Mas Yanto. Ya. Ini kan ada rencana pembangunan Superblok nih Mas Yanto. Superblok itu kayak satu tempat yang di situ banyak fungsinya, kayak ada penginapan, ada pusat perbelanjaan, ada tempat-tempat wisata, ada rumah sakit. Nah, kira-kira Mas Yanto
Gimana dengan pembangunan ini tanggapannya nih Mas Yanto di Bandar Lampung nih? Kalau tanggapan saya sih bagus. Bagusnya dia tuh yang sisi positifnya ya. Positifnya itu bisa menambah wawasan pekerjaan, bisa menambah pekerjaan baru-baru lah. Yang pengangguran bisa itu masuk situ. Jadi mengurangi angka pengangguran. Oke. Kalau sisi negatifnya sih ya mengurangi lingkungan hijau itulah, kayak pohon-pohon berkurang gitu kan. Jadi penghijauan itu kurang. Nah, itu aja sih Jadi kalau pendapatku. efek dari penghijauan kurang itu apa menurut Mas Yanto? Ya apa ya, gimana ya, kayak misalkan bisa menyebabkan banjir, bisa ya. Banjir Bisa, ya. gitu. Oh ya, berarti salah satunya mendukung, cuman harus ada solusi Ya. dari kawasan hijau tadi ya. Ya. Oke, makasih nih Mas Yanto. Lokasinya berada di depan Transmart dan lahan itu memang dikuasai oleh pihak swasta. Investornya merupakan pengusaha lokal Lampung. Artinya, pihaknya harus memberikan karpet merah untuk orang lokal tersebut. Bu Tadi pun menuturkan besaran nilai investasi untuk pembangunan Superblok yang mencapai angka 2 triliun rupiah. Rencananya akan dibangun Superblok 62 lantai. Akan terdapat hotel, apartemen, rumah sakit, mal hingga sekolah dibangun dalam satu tempat. Selain itu di kawasan Lampung City Mall bakal berlanjut pembangunan tower apartemen dengan nilai investasi diperkirakan juga senilai 500 miliar rupiah. Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini pun terbuka untuk semua investasi yang ingin masuk ke Kota Tapis Berseri. Berikut keterangan dari pihak terkait. Di depan Transmart, tapi memang lahannya udah dikuasai oleh swasta. Oh, itu emang udah punya swasta. Udah swasta, jadi ya alhamdulillah ada investasi masuk di Kota Bandar Lampung dan itu dari pengusaha lokal. Oh, pengusaha lokal Lampung. Ya, artinya ya kita harus memberikan, kalau istilahnya karpet merah lah ya. Iya. Artinya kita memberikan kemudahan, pendampingan, ya. Dan yang kita lakukan itu ya tetap koridornya adalah aturan ketentuan yang berlaku, baik yang aturan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, baik itu Perda, Perwali. Nah, ini kita melakukan pendampingan sampai dengan investasinya ini terrealisasi. Besarannya berapa? Kan dalam rencana pasti udah ada. Lumayan. Berapa?
triliun. 2 triliun. 2 triliun. Ya. Super blok itu berarti terpadu, ada apartemen, Ada apartemen, mall. ada hotel, ada mall, ada rumah sakit, ada sekolah, ada perumahannya. Nah, ini kan sudah ada di daerah Teluk Betung, City Mall itu Pak. Kan itu rencananya ke depan bakal jadi super blok juga. Nah, ini berarti apakah bisa disebut juga pemerataan gitu Pak? Karena kan ini yang rencana di super blok WH Halim kan berada di tengah kota gitu, bukan di daerah kawasan Teluk atau pinggiran gitu. Bisa termasuk pemerataan investasi nggak? Eh, Wilayah maksudnya. Enggak, kita Nggak ngapain ke situ ya, menentukan Pak? seperti itu. Lebih Kalau ke men- bagaimana investor memilih Kalau berarti. menentukan lokasi itu investor, Mm-mm. tapi yang jelas titik lokasi yang akan dia bangun harus sesuai dengan peruntukan ruang. Pada saat dia peruntukan ruangnya sesuai, ya silakan. Yang penting memenuhi dan sesuai dengan persyaratan tadi itu Pak. Iya. Nah, nanti kan dengan adanya super blok itu, dengan adanya hotel, apartemen, ini kan akan memberikan pertama penyerapan tenaga kerja. Kalau dari informasi yang kita dapat tuh penyerapan tenaga kerja kurang lebih 3.000. Pada saat nanti prosesnya itu. Iya. Termasuk nanti yang bekerja di dalam itu ketika sudah terbangun Pak. Dari investornya menyebutkan penyerapan tenaga kerja 3.000. Apakah mulai dari Nol pembangunan atau penempatan sampai saat dengan sudah jadi ya, Pak. operasional. Mm-mm. Jadi 3.000. Artinya kan kalau itu 3.000 dan itu tenaga kerja yang berasal dari Bandar Lampung, atau kan jadi penyerapan tenaga kerja kan, mengurangi pengangguran. Kemudian adanya hotel, adanya restoran nanti di sana. Ini juga kan akan memberikan pendapatan asli daerah terkait dengan pajak hotel, restoran. Tuh. Investornya dari mana nih Pak? Ya daerah. Maksudnya? Disebutkan awalnya Oh, jadi dia bukan investor asing. Bukan. Oh, oke. Pasti orang kaya. Terus kalau yang di Batu Putu kan rencananya waterpark segala macam ya Itu Pak. saya belum dapat informasi. Kemarin Bunda nyebutnya 2 loh Pak. Kalau yang satu ada juga Batu Putu, bukan, ada juga yang waterpark ya. Dia bukan waterpark, siapa, taman rekreasi, Iya. kemudian hotel juga di situ ada. Ya itu Ya, kayaknya disebut. terbaru juga tapi di Tirtayasa. di sini. Tirtayasa dia luas lahannya 14 hektar. Itu lokal juga atau asing? PMDN tetapi bukan pengusaha lokal, PMDN itu modal dalam negeri. tapi pengusahanya Bukan luar. lokal. Pengusahanya bukan dari Lampung. Lampung. Oh, bisa Jakarta atau lain gitu Ya. maksudnya. Oke. Berapa itu Pak nilainya Pak? Investasinya kalau saya dapat informasi sih belum Kisaran biasanya. ratusan miliar lah. Nggak, belum besar sih dia. Tapi nggak tahu kalau dia nanti semuanya terbangun ya. Tapi awal-awal Iya. kisaran 500-an lah. Kan apanya dulu mungkin yang mau di. Ya. Selain itu Pak, yang lain yang besar juga mungkin yang udah ada gambaran untuk perencanaannya. 2023. Nah ini paling penambahan ini nih City Mall ini. Ya, Ya untuk apa menambah itu Pak? towernya lagi. Oh iya, apartemennya ya. Apartemennya dia akan penambahan lagi. Nilainya juga ada Pak itu berapanya gitu. Belum. Tapi ya mungkin ya kisaran 500 itu mungkin masuk lah. Iya. Terus Tapi ini baru Miliar. perencanaan, berarti belum ada gambaran tahap Belum pembangunan realisasi. segala macam ya. Jadi kan namanya perencanaan ya bisa aja dia bisa 1 triliun. Tapi rencana investasi namanya. Tapi kalau sudah realisasi investasi, uang yang direncanakan itu sudah dibelanjakan. Nah, itu namanya realisasi investasi.
Di awal tahun 2023 ini, Kota Bandar Lampung kedatangan investor besar yang berencana membangun super blok di kawasan Waihalim, Bandar Lampung. Bahkan, digadang-gadang super blok yang akan dibangun tepat di pinggir jalan tersebut bakal menjadi gedung tertinggi di Sumatera. Diketahui pusat-pusat bisnis dan perdagangan baru terus bermunculan di Kota Bandar Lampung. Setelah hadirnya Lampung City Super Blok di daerah Teluk Betung, terbaru investor lokal dikabarkan akan membangun super blok di kawasan Waihalim, Kota Bandar Lampung. Tak main-main, investor lokal tersebut bersedia menanamkan modalnya sekitar 2 triliun rupiah untuk membangun super blok di Lampung. Super blok yang disebut memiliki tinggi hingga 62 lantai ini kabarnya akan berdiri di atas lahan seluas 20 hektar. Seluas 10 hektar berada di pinggiran Jalan Soekarno-Hatta dan 10 hektar berada di seberang Transmart. Meski terdengar pula informasi jika lahan ini masih sengketa. Sejauh ini, bangunan tertinggi di Sumatera masih tercatat The Zuri Palembang yang mencapai 25 lantai. Namun tak lama lagi, ketinggian gedung The Zuri Palembang akan dikalahkan oleh gedung Hotel Grand Mercure Lampung yang berada di Jalan Raden Intan, Enggal, Bandar Lampung. Gedung Hotel Grand Mercure Lampung yang saat ini sedang dalam tahap finishing tersebut disebut mencapai 36 lantai. Otomatis, jika bangunan super blok di kawasan Waihalim tersebut selesai dibangun, maka akan mengalahkan ketinggian gedung Hotel Grand Mercure Lampung. Baiklah Tribuners, itu tadi liputan khusus bersama dengan saya Mutiara terkait pembangunan super blok di Lampung. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, sampai jumpa di liputan khusus Tribun Lampung berikutnya.